Shalom sahabat religi yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali lagi di dalam acara Penyuluh Menyapa. Sahabat penyuluh yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih biasanya kita pahami hanya sebagai bagian dari perasaan kita, baik terhadap sesama ataupun terhadap sesuatu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian kasih sebagai perasaan sayang, baik itu cinta atau juga suka. Ternyata Alkitab menjelaskan bahwa kasih tidak hanya terkait perasaan saja, tetapi juga berdampak kepada perilaku kita. Karena kasih menunjukkan relasi kita dengan Allah. Perilaku kasih adalah tanda yang sangat nyata, bukti apakah kita benar-benar mengenal Allah atau tidak. Karena kasih adalah wujud kita hidup di dalam Allah. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 ini mau mengajarkan kepada kita tentang doa Yesus. Dan doa ini sejak abad 16 dikenal juga dengan sebutan doa imam besar atau doa imam agung. Dan dari doa ini ada 3 hal yang ingin ditekankan kepada kita. Yang pertama, bahwa kita mau melihat bagaimana relasi antara Yesus dengan Sang Bapa. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Keduanya adalah satu dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga mengenal dan menerima Tuhan Yesus berarti juga mengenal dan menerima Sang Bapa. Ia ingin agar Bapanya dipermuliakan melalui setiap karyanya bagi dunia ini, baik melalui kematian maupun kebangkitannya. Hal yang kedua yang ingin disampaikan kepada kita tentang relasi antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19. Murid Yesus tidak hanya menjadi milik Yesus, tapi juga menjadi milik Sang Bapa. Sehingga Yesus berdoa pada murid-muridnya agar mereka dipelihara, agar mereka dilindungi di dalam kasih Sang Bapa. Dalam doanya, Tuhan Yesus meminta agar mereka dipelihara dan menjadi satu di ayat yang ke-11. Agar mereka dilindungi dari segala yang jahat di ayat yang ke-15. Dan dikuduskan dalam kebenaran ayat yang ke-17. Supaya mereka mampu dan layak untuk melaksanakan misi sebagai utusan-utusan Kristus. Sebab mereka yang adalah milik Kristus juga milik Bapanya, justru akan menjadi musuh dunia. Oleh karena itu, mereka perlu untuk ditopang oleh doa agar setia dalam tugas dan tekun dalam penderitaan. Relasi ketiga yang ingin digambarkan di dalam doa Yesus ini adalah relasi antara Yesus dengan semua orang percaya. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26 dari nas kita hari ini. Tuhan Yesus berdoa agar semua orang yang percaya menjadi satu di ayat yang ke-21. Sering kita kenal dengan istilah ut omnes unum sin, yang secara rohani sebagai tubuh Kristus yang diikat oleh persekutuan kasih. Sahabat religi atau sahabat penyuluh yang dikasihi Tuhan, Yohanes 17 ayat 24 sampai ayat yang ke-26 menyaksikan kepada kita bahwa relasi kasih itu nyata dalam kemuliaan Bapa dan dalam kesatuan hidup orang percaya. Yang muncul tidak hanya di tempat-tempat tertentu saja atau di dalam situasi-situasi tertentu. Akan tetapi relasi kasih ini harus berlangsung terus-menerus dalam seluruh aspek hidup setiap orang percaya selama berada di dalam dunia ini. Sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
dari nas ini, dari relasi antara Yesus dengan Sang Bapa, dengan murid dan dengan umatnya, maka kita mau diingatkan melalui nas ini bahwa Tuhan Yesus mau mengingatkan kita semua bahwa Ia tidak hanya mengajar, melayani dan juga melakukan mujizat, tapi juga Dia berdoa kepada Bapaknya. Sebelum memulai pelayanannya, Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa 40 hari di padang gurun. Kemudian ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus tahu bahwa penderitaan atau Via Dolorosa sudah ada di depan matanya. Ia menjadi takut dan gentar. Tapi dalam situasi itu dia berdoa kepada Sang Bapa. Setelah berdoa dia memperoleh kekuatan yang besar, sehingga dia mampu menghadapi jalan salib itu. Kemudian ketika dia tergantung di atas kayu salib, dalam penderitaan yang hebat, Tuhan Yesus berdoa dan menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus harus berdoa? Bukankah Dia dengan Sang Bapa adalah satu? Sehingga apa yang Tuhan Yesus rasakan seharusnya juga dirasakan oleh Sang Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu betul bahwa doa adalah sebuah sumber kekuatan bagi dirinya. Demikian juga bagi para murid dan bagi umatnya. Secara khusus bagi dirinya, Ia ingin mengajarkan kepada kita akan pentingnya relasi kita dengan Allah yang dibangun melalui doa. Karena doa adalah nafas kehidupan dari setiap orang percaya. Doa menggambarkan kedekatan, keakraban, dan keintiman kita dengan Allah. Sebab bagaimana mungkin kita mengerti kehendak Allah jika kita sendiri tidak mendekatkan diri kepadanya. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam memberitakan tentang kabar baik, kita juga diingatkan bahwa doa Tuhan Yesus kepada umatnya tidak terlepas dari keadaan yang dihadapi oleh orang percaya di dalam dunia ini. Kita bisa bandingkan itu dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 18-19. Oleh karena itu, apapun situasi pergumulan kita yang kita hadapi saat ini, ingatlah bahwa Allah adalah sumber kekuatan bagi kita. Oleh karenanya, berdoalah senantiasa sebagai tanda atau bukti kita menggantungkan atau mempercayakan kehidupan kita seluruhnya kepada kuasa Allah. Hal yang ketiga, kita juga diajarkan untuk saling mendoakan, sebagaimana Tuhan Yesus juga mendoakan para murid dan juga umatnya. Semua adalah bentuk kasihnya kepada murid dan juga umatnya. Demikian juga kita saat ini. Kita saling mendoakan seorang kepada yang lain adalah wujud kita saling mengasihi. Oleh karenanya, sahabat religi yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling berdoa atau saling mendoakan. Doakanlah teman, doakanlah tetangga, doakanlah masyarakat, bangsa, pemerintah, dan juga gereja. Doakanlah juga mereka yang sakit, mereka yang lapar, mereka yang dilanda krisis, yang dalam pergumulan, agar Tuhan menolong mereka. Agar mereka pun diselamatkan untuk menjadi satu dengan kita di surga. Tuhan Yesus mengajari kita agar tidak egois di dalam beriman. Sehingga kita hanya sibuk mendoakan diri kita sendiri, kepentingan diri kita. Dan kita lupa untuk berdoa bagi kebaikan dan keselamatan sesama kita yang ada di sekeliling kita. Apapun latar belakang, ras, dan sebagainya. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah menerima kasih Allah adalah mendoakan mereka yang memerlukan.
mendoakan bangsa dan negara ini sehingga selalu aman dan terjaga sebagai tempat hidup kita di dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Tanggung jawab kita jangan pernah dilupakan. Selamat memasuki minggu-minggu Advent. Selamat merayakan, selamat memaknai peristiwa Prapaskah yang menjadi inti dari iman kekristenan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.